Shalom, selamat pagi saudaraku yang dikasih dalam Tuhan. Sebelum kita beraktivitas pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan terlebih dahulu firman Tuhan yang berjudul menggunakan bahan bakar yang dirancang Tuhan untuk tubuh kita. Ayat intinya terdapat di dalam Kejadian 1 ayat 29 yang menuliskan, "Berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pepohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makanan." Keterangannya demikian. Tuhan merancang tubuh manusia dan menciptakan bahan bakar yang menjadi bahan utama sehingga itu dapat beroperasi, tetapi manusia sudah cukup banyak memakan apa saja yang rasanya enak. Akibatnya, rentang hidup yang lebih pendek dan peningkatan penyakit, misalnya penyakit kanker. Para ilmuwan melaporkan dalam American Journal of Epidemiology edisi tahun 1991 bahwa satu kelompok makanan tertentu jika dimakan 2 kali sehari akan menurunkan kanker paru-paru sebesar 74%. Kelompok makanan apakah itu? Jawabannya adalah buah. Kelompok makanan lainnya telah terbukti menurunkan kanker prostat hingga 40% dan kanker pankreas sebesar 50%. Kelompok makanan yang lain apakah itu? Jawabannya adalah biji-bijian, tomat, atau buah kering. Inilah sebuah penemuan menarik. Beta-karotena sebagai suplemen telah ditemukan dapat meningkatkan angka kematian perokok sebesar 18%. Sehingga para perokok disarankan untuk tidak mengkonsumsi suplemen ini. Tetapi ketika beta-karotena dimakan secara alami, dalam makanan seperti aprikot atau wortel, itu sangat bermanfaat. Daging umumnya dikaitkan dengan risiko kanker yang lebih besar. Misalnya, konsumsi hamburger telah meningkatkan risiko penyakit non-Hodgkin limfoma sebesar 2,35 kali dalam penelitian JAMA tahun 1996. Apakah konsekuensi dari menjadikan daging sebagai bagian utama dalam makanan seseorang? Orang tersebut mendapat lebih sedikit serat dan lebih banyak lemak hewani, hormon, virus, dan bahkan bahan kimia seperti benzoperones. Ditambah lagi, terdapat risiko yang lebih besar untuk terjadinya kedewasaan ataupun obesitas dini. Bandingkan ini dengan pola makan nabati yang tinggi, fitokimia, serat, dan vitamin A dan C yang lebih penting, tanpa lemak hewani apapun yang berbahagia. Kanker ovarium pada wanita juga berhubungan dengan dosis respons yang berkaitan dengan daging serta telur. Pada tahun 1992, bukti yang mendukung kebaikan pola makan nabati telah menjadi sangat kuat sehingga jurnal nutrisi dan kanker menyebutkan bahwa mereka yang mengkonsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran dalam jumlah banyak hanya memiliki setengah risiko kanker dibandingkan dengan mereka yang mengkonsumsinya dalam jumlah yang rendah ataupun sedikit. Vitamin A dan C yang terutama berasal dari makanan nabati telah lama dikaitkan dengan kesehatan yang baik. Jurnal Nutrisi Klinis Amerika tahun 1986 melaporkan sebuah penelitian di mana mereka yang berusia di atas 65 tahun yang banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung vitamin A dan C memiliki 30% angka kematian secara keseluruhan serta angka kematian akibat kanker dibandingkan dengan mereka yang merupakan konsumen rendah. Terima kasih Tuhan karena telah merancang pola makan nabati yang beroktan tinggi sebagai bahan bakar tubuh saya. Saudaraku yang dikasih dalam Tuhan, saat ini kita diajak dan diingatkan kembali mengkonsumsi makanan yang sehat. Tadi kelompok makanan 2. Yang pertama adalah buah, yang kedua adalah sayur-sayuran. Ini adalah kelompok makanan yang terbaik bagi kita. Itulah sebabnya mulai dari sekarang, marilah kita tetap menjaga cara makan kita, pola makan kita, pola hidup kita. Apa yang kita masukkan ke dalam tubuh kita akan mempengaruhi kehidupan kita. Sebab itu, masukkanlah ataupun makanlah yang sehat, seperti 2 kelompok, yaitu buah dan sayur-sayuran. Kiranya renungan pada pagi hari ini akan membekali kita untuk dapat hidup lebih sehat, mulai hari ini sampai seterusnya. Tuhan memberkati kita.